Hari ini adalah ulang tahun putri yang ke-7. Hadiah ulang tahun dari ayahnya adalah membuat putriku meninggal tanpa bisa diselamatkan. Mobilnya hancur parah sekali. Iya, tidak tahu bagaimana kondisi orangnya. Mama. Ningsih. 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 Cepat. Cepat. Cepat panggil bantuan. Cepat. Cepat. Kenapa menangis? Simpan air matamu untuk aktif di rumah sakit nanti. Dokter Gu. Ada apa? Kecelakaan beruntun 5 mobil di pinggir kota selatan. Hampir semua dokter bedah sudah masuk ruang operasi. Sekarang masih ada 2 anak kecil yang luka parah, sangat membutuhkan operasi. Tapi hanya tersisa Anda, satu-satunya dokter bercepat nilai kondisi. Lihat siapa yang harus dioperasi duluan. Suamiku, cepat selamatkan Ningsih. Dewi. Ningsih, jangan takut. Ayah sudah datang. Kamu akan segera diselamatkan. Ningsih. Ayah, aku sakit. Ningsih. Ada apa? Biar kulihat. Tigor. Bagaimana keadaanmu? Jangan menakutiku, Tigor. Sari. Bagaimana keadaan Tigor? Mobil Kak Dewi menabrak Kak. Lalu Tigor langsung terbentur kaca depan. Jelas-jelas kalian yang menabrak. Kak Budi, aku mohon padamu. Aku hanya punya Tigor. Satu-satunya putraku. Aku mohon selamatkan dia. Aku tidak punya apa-apa lagi selain dia. Baiklah, bangun dulu. Sini. Sari, cepat bangun, bangun. Biar kulihat dulu. Kalian berdua, siapkan dulu. Tidak. Tidak, suamiku. Lalu bagaimana dengan Ningsih? Dewi. Jangan berulah, ya, mengobati dan menyelamatkan nyawa adalah pekerjaanku. Si Tiger terluka parah. Kamu juga sudah lihat, mereka janda dan anak yatim. Kamu menyuruhku menyelamatkan Ningsih dulu. Lalu bagaimana rekan-rekan kerjaku akan melihatku? Kamu harus mengerti pekerjaanku. Tidak benar. Suami, cepat periksa Ningsih. Tadi suster bilang laporannya bermasalah. Lihatlah rekam medis pasien. Dokter Budi, operasinya sudah siap. Baik, kamu masuk duluan saja. Suamiku. Ningsih, bertahanlah sebentar. Ayah akan menyelamatkan Kak Tiger dulu, lalu segera menemuimu. Ayah, aku sakit. Tunggu aku ya. Suamiku. Dewi, jangan membuat masalah lagi. Budi. Ningsih adalah anakmu. Budi. Ningsih. Ningsih, jangan takut. Ibu ada di sini. Ibu. Aku sakit. Ayah, apa ayah tidak menginginkanku lagi? Sayang, ayah akan segera datang menyelamatkan. Ningsih. Ningsih. Ningsih, ada apa denganmu? Jangan menakuti ibu. Cepat. Cepat panggil orang. Cepat selamatkan Ningsih. Budi, aku mohon padamu. Budi. Budi, aku mohon padamu. Selamatkan anak kita. Aku mohon selamatkan Ningsih. Apa yang kamu lakukan? Anakku sedang dioperasi di dalam. Bagaimana jika kamu mengganggu operasinya? Budi, aku mohon padamu. Selamatkan Ningsih. Budi, aku mohon selamatkan putri kita. Aku mohon padamu.
Aku mohon padamu. Budi. Budi. Anak ini memang sudah kritis. Kirim ke ruang gawat darurat dulu. Xiao Ning. Aku mohon pada kalian, cepat selamatkan Xiao Ning. Aku akan berikan apa saja pada kalian. Xiao Hu, jangan takut. Paman Xiao ada di sini. Kamu akan baik-baik saja. Baiklah, Xiao Hu, bagaimana? Ada lagi yang tidak nyaman? Kalau begitu, kita baik-baik saja. Maafkan saya, keluarga pasien. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Anak ini paling lama, hanya tersisa beberapa menit lagi. Anda bisa mengucapkan selamat tinggal padanya. Mari. Tidak. Xiao Ning. Mama. Mama di sini. Sayang, jangan tinggalkan Mama, ya? Mama. Xiao Ning. Belum pernah menerbangkan layang-layang bersama Papa. Xiao Hu, ayo, lihat, sudah terbang. Aku belum pernah bersama Papa dan Mama meniup lilin. Tidak apa-apa, Xiao Ning. Papa akan segera kembali. Kita tiup lilin dulu, ya? Ayo, buat permintaan, Xiao Hu. Xiao Ning. Xiao Ning. Oh, Putri. Putri, jangan bicara lagi. Kau pasti akan sembuh. Mama pasti akan menyelamatkan. Mama, jangan menangis. Putri, tidak sakit lagi. Putri. 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 Dokter, cepat bantu aku periksa. Tidak, putriku tidak mati. Putri. Putri. Mas Budi. Terima kasih atas kerja keras. Harimau baik-baik saja, kan? Tenang saja. Sebenarnya, luka harimau tidak terlalu serius, dia sudah tidak dalam bahaya. Aku akan membukakan ruang perawatan khusus untuk kalian. Kalian istirahat dulu. Ruang perawatan khusus. Apakah itu sangat mahal? Kami tinggal di ruang perawatan biasa saja. Tidak apa-apa, aku membayarnya pakai kartu Dewi. Dia sangat kaya. Tidak akan peduli dengan hal ini. Aku harus segera pergi melihat Putri. Risa. Ada apa denganmu? Mas Budi. Kepalaku sangat pusing. Apa kau terluka karena kecelakaan? Aku akan membawamu untuk pemeriksaan dulu. Ayo. Aku tidak apa-apa. Aku baru saja melihat ke ruang perawatan Kak Dewi dan mereka. Sudah tidak ada orang di kamar itu. Mereka sepertinya sudah keluar dari rumah sakit. Cepatlah kembali dan lihat Putri. Aku akan menempatkan kalian dulu, baru pulang untuk melihat Putri. Hati-hati ya. Terima kasih, Mas Budi. Kalau bukan karenamu,
Aku tidak tahu harus bagaimana. Prosedur pemindahan jenazah anak membutuhkan setidaknya tanda tangan 2 kerabat. Cepat hubungi suami. Xiaohu. Kepalamu masih sakit tidak? Tidak sakit lagi. Bagus, anak baik. Bu Xiao, Xiao Ning sekarang, kamu sebenarnya di mana? Mas Gu Xiao, ada apa? Oh, aku harus pergi. Xiaoning masih menungguku. Mas Gu Xiao. Mas Gu Xiao. Terima kasih. Kalau bukan karenamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tidak apa-apa. Menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan luka memang pekerjaanku. Mas Gu Xiao. Bisakah kamu menemaniku lebih lama lagi? Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Dewi, bagaimana keadaan putri? Kau masih berani menyebut nama putri? Anak sendiri tidak diurus, malah merawat anak. Pelakor ini di sini berani-beraninya pakai kartu untuk membayari ruang perawatan khusus mereka. Kak Dewi. Kau! Dewi, jangan berulah di sini. Dulu kau tidak seperti ini. Risa dan harimau itu janda dan anak yatim. Tidak ada yang merawat mereka. Lagi pula, keluargamu sangat kaya. Kau tidak akan kekurangan hanya karena ini. Keluargaku kaya? Itu tidak berarti aku harus membantu membiayai selingkuhanmu dan anaknya. Dan itu juga tidak berarti aku harus mentolerir pengabaianmu terhadap putri. Selama itu, Cukup, Dewi. Aku dan Risa tidak punya apa-apa. Putri adalah satu-satunya anakku. Budi, kau sama sekali tidak pantas menjadi ayahnya. Apa kau tahu? Putri sudah. Budi. Aku tahu. Aku yang sudah merepotkan. Tapi bagaimana Kak Dewi bisa menyebutku pelakor? Betapa sulitnya aku, seorang wanita, membesarkan harimau sendirian. Betapa sulitnya kau tahu itu. Tentu saja dia tahu. Dia hampir saja tinggal di rumah dan membantumu membesarkan anak. Kau! Dewi, diam. Risa, jangan terlalu emosi. Kondisi tubuhmu memang tidak baik. Harimau masih membutuhkanmu untuk merawatnya. Besok adalah ulang tahun putri. Dan itu adalah kesempatan terakhirmu untuk bertemu putri. Apa maksudmu? Kau akan membawa putriku pergi? Besok jam 10 pagi. Kami akan menunggumu di Jalan Kenangan nomor 25. Aku mengerti. Jam 10. Jika kau terlambat, kau tidak akan pernah bisa bertemu putri lagi. Tinggal 5 menit lagi jam 10. Dia tidak akan datang. Mari kita mulai. Kak Arif. Dia akan datang.
Tommy, cepat turun. Jangan sampai Paman Budi kelelahan. Hahaha. Sini. Turunlah. Aduh, Tommy masih mau Paman Budi menggendongku. jagoan kecil. Paman akan datang lagi menemanimu lain kali ya. Kak Budi, di luar baru saja hujan deras. Mereka pasti sudah tidak di taman. Cuaca sangat dingin. Bagaimana kalau kamu kedinginan? Terima kasih, Siti. Tapi hari ini ulang tahun Ani. Aku sudah janji pada mereka untuk merayakan ulang tahun Ani. Kalau begitu, cepatlah pergi. Kalau Kak Dewi dan Ang menunggu terlalu lama, mereka akan mengeluh lagi. Bawa payungku. Baik. Tommy, Paman pergi dulu. Paman Budi, jangan pergi. Tommy, anak baik. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, Paman akan mengajakmu bermain lagi. Oke? Ayahku tidak menginginkanku. Paman Budi juga tidak menginginkanku. Tommy, jangan nakal. Kak Bu, Cepatlah pergi. Aku pergi. Paman Budi pergi. Tommy tidak mau. Tommy, Kalau begitu, aku akan menelepon Dewi dan bilang aku akan datang terlambat. Kak Budi ini terlalu merepotkanmu. Tidak apa-apa. Halo, Dewi. Aku akan datang terlambat. Tolong hibur Ani untukku. bukankah kamu sudah janji pada Kak bisa tiba sebelum jam 10? Tommy di sini, Siti tidak bisa mengurusnya sendiri. Aku tidak bisa pergi sekarang. Tommy, Paman Budi, peluk aku. aduh. Jagoan tidak boleh selalu digendong. Mengerti, kalian hati-hati ya. Kak Rud, dia tidak akan datang. Mari kita Upacara pemakaman dimulai. Kak Rud, jangan. Jangan. Tidak bisa. Dia tidak mati. Kumohon. Dewi. Jangan begini. Pulanglah bersama kakak. Dewi, Ada apa, Kak Budi? tidak apa-apa. Aku harus pergi. Ayah harus janji padaku. Tidak boleh lagi melewatkan ulang tahunku. Baik. Ayah janji padamu. Ayo. Janji kelingking, 100 tahun tidak boleh. Berubah. Tuan, jalan kenangan nomor 25 sudah sampai. Baik, terima kasih. Ani, ayah datang. Pak, bukankah ini pemakaman? Saya mau merayakan ulang tahun putri saya. Kenapa Anda membawa saya ke sini? Anda sendiri yang minta ke sini. Jalan kenangan nomor 25 memang pemakaman pribadi. Dewi. Ini ulang tahun Ning. Bercanda seperti ini? Benar-benar keterlaluan. Pak, antar saya pulang. Ayo. Pak Rio, Bapak meminta saya menyelidiki kasus kecelakaan nona muda. Ada sesuatu yang aneh. Saya mengerti. Dewi. Ada urusan mendesak di kantor. Aku harus menanganinya. Pergilah. Dewi. Sebenarnya, kamu bisa langsung memanggilku dengan namaku. Bagaimanapun, di antara kita tidak ada hubungan darah. Kak.
Sejak kecil, aku selalu menganggapmu sebagai kakak kandung. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jika ada apa-apa, pastikan segera meneleponku. Baik. Dewi, kamu sembunyikan putriku di mana? Kenapa? Kekasih dan anak haram sudah selesai ditemani, sekarang baru ingat putrimu sendiri? Hari ini ulang tahun putri kita, tapi kamu menipuku ke pemakaman. Lelucon ini, bukankah sudah keterlaluan? Sudahlah. Aku tidak mau bertengkar denganmu. Ning. Jangan bersembunyi lagi. Ayah membawakanmu hadiah. Ayah melihat. Budi, aku sudah bilang padamu kemari datang menemuiku jam 10 pagi. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa melihat Ninglat. Sekarang sudah sore, seumur hidupmu jangan harap bisa melihat Ning. Istriku. Anggap saja aku yang salah. Aku salah karena terlambat. Nanti aku akan meminta maaf dengan sungguh-sungguh pada Ning, ya? Tapi coba kamu pikirkan. Harimau sendirian baru saja selesai operasi. Siti ini tidak bisa merawatnya sendirian. Sudahlah, jangan kekanak-kanakan. Cepat suruh Ning keluar. Mari kita rayakan ulang tahunnya dengan baik. Ning sudah. Beban. Ibu, Kamu, Dewi, dengarkan aku. Kalau tahun ini kamu tidak memberiku seorang cucu laki-laki, aku akan membuatmu menyesal. Garis keturunan keluarga Budi tidak boleh terputus di anak kesayanganku ini. Kalau tidak, setelah aku meninggal dunia, bagaimana aku bisa bertemu dengan ayah Budi? Anak itu, nih, cukup punya makanan dan pakaian. Untuk apa merayakan ulang tahun? Sebaik apapun kamu padanya, setelah dia besar, dia tetap akan menikah dan pergi. aduh, ibu, janganlah. Apa, janganlah, masalah ini, kamu harus mendengarkanku. Kak Budi, Ibu. Kalian semua di sini, aku tidak mengganggu kalian, kan? Selamat siang, Paman. Anak baik. Harimau baru saja selesai operasi. Tubuhnya masih sangat lemah. Kenapa kamu membawanya ke sini? Kak Budi. Aku khawatir. Kak Dewi bertengkar dengan, jadi aku berpikir untuk datang menjelaskan, Dan membantunya. memasak atau semacamnya. Hah, Lihatlah betapa berbaktinya. Tidak seperti yang satu ini di rumah kami, bahkan tidak bisa memasak, masih berani bertengkar dengan anakku, masih bergantung pada anakku. Aduh, coba katakan, kenapa nasibku begitu pahit sekali? apa yang kamu dan anak makan, pakai, dan tinggal semuanya milikku. Aduh, sudahlah. Jangan banyak bicara dengan Ibu, Kak Dewi, adalah putri dari grup Wijaya. Dia tidak sama dengan gadis dari keluarga biasa seperti kami. Seperti kami, kami hanya bisa memasak sendiri dan mengurus diri sendiri. Putri dari keluarga kaya apanya? Dia itu hanyalah wanita yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Ini harimau. Aduh, lucu sekali. Cepat sih, nenek peluk, panggil nenek. Selamat siang, Nenek. Aduh, anak baik. Aduh, coba katakan. Kalau saja kamu cucu kandungku, alangkah baiknya. Sebentar lagi akan begitu. Kak Dewi, ku dengar, hari ini ulang tahun Ning. Ini kue yang sengaja ku buat untuknya. Aku tidak tahu apakah dia akan menyukainya. Keluar dari sini. Dewi. Apa yang mau kamu lakukan? Lestari dengan baik hati. Ingin merayakan ulang tahun Ning. Kenapa kamu memperlakukannya seperti itu? Kak Dewi, aku tahu kemarin aku salah. Membiarkan Kak Budi menemani harimau terlalu lama. Tapi harimau adalah satu-satunya anakku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku juga hanya punya satu anak. Nih, siapa di antara kalian yang pernah memikirkanku? Cukup. Masalah kemarin. Jangan dibahas lagi. Bukankah Ning baik-baik saja sekarang? Ning juga baik-baik saja. Ya. Ning baik-baik saja. Semoga di kehidupan selanjutnya, Ning bisa menemukan keluarga yang menyayangi dan mencintainya. Hah? Kehidupan selanjutnya? Sebenarnya ada apa dengan Ning? Pemakaman yang baru saja kamu kunjungi. Apa katamu? Aku bilang, Xiaoning sudah meninggal. Sampai mati dia memanggil ayahnya. Tidak mungkin.
Kamu pasti membohongiku, kan? Anakku. Kemarin dia baik-baik saja. Kemarin dia baik-baik saja. Anak dalam kecelakaan itu mengalami cedera kepala parah, sementara ayahnya bahkan tidak melihat rekam medis pasiennya dan memilih untuk menyelamatkan anak orang lain yang hanya luka luar. Jika kamu kembali setelah operasi dan melihatnya lagi, jika kamu memeriksanya lebih teliti, kamu akan menemukan bahwa seluruh belakang kepala Xiaoning berlumuran darah. Aku kemarin. Jika kamu mengikuti prosedur standar dan mengevaluasi laporan Xiaoning, kamu akan menemukan bahwa kondisi Xiaoning jauh lebih serius daripada Xiao. Dewi. Aku. Mas Budi, dia hanya melihat luka luar di tubuh Xiaohu yang cukup parah. Kamu diam. Jih. Hanya melihat permukaan, tidak melihat yang di dalam. Bud. Tidak mengikuti prosedur standar dalam mengevaluasi kondisi pasien. Kamu tidak pantas menjadi dokter. Mengabaikan putrimu sendiri dan merawat anak orang lain, kamu tidak pantas menjadi ayah. Terlibat dengan wanita lain, kamu tidak pantas menjadi suami. Bud. Mari kita bercerai. Pengacaraku akan menghubungi. Uangku tidak sepeser pun akan kutinggalkan untuk. Kamu tidak boleh pergi. Aku beritahu kamu, setengah dari harta rumah ini adalah milik anakku. Minggir, aku tidak bisa Dewi. Xiaoning. Benar-benar sudah tiada? Kamu tahu apa yang Xiaoning katakan padaku sebelum dia meninggal? Dia bilang pada Mama. aku belum pernah bermain layang-layang bersama ayah. Dewi. Aku mohon padamu. Biarkan aku pergi untuk meminta maaf pada Xiaoning. Kamu. Bu Wijaya. Kinerja kita bulan lalu dibandingkan bulan ini meningkat 20%. Kakak, aku akan membawa Budi dan mereka pergi ke pemakaman. Ningsih benar-benar meninggal? Anakku. Tidak mungkin. Dewi, kamu pasti membohongkan. Ningsih tidak meninggal, kan? Budi, Ningsih meninggal karena ayah sepertimu. Tahukah kamu apa yang Ningsih katakan pada sebelum dia meninggal? Dia bilang, dia belum pernah bermain layang-layang bersama ayah dan juga belum pernah meniup lilin bersama ayah dan Ayah, ini gambarku. Ningsih berharap bisa bersama ayah dan ibu selamanya. Tidak masalah, sayang. Ayah akan selalu menemanimu. Dan ibu. Sayang. Maafkan ayah. Ayah terlalu sibuk bekerja. Tidak bisa pulang. Untuk merayakan ulang tahun Ningsih. Ningsih, maukah kamu memaafkan ayah? Lihat. Ini hadiah yang ayah belikan untukmu. Kalau begitu, ayah harus berjanji padaku. Jangan sampai melewatkan ulang tahunku lagi. Baiklah. Ayah berjanji padamu. Ayo. Janji kelingking tidak akan berubah. Selamanya. Ningsih. Ayah minta maaf padamu. Semua ini salah ayah. Ayah yang mencelakanmu, Ningsih. 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 Astaga. Hanya beban. Mati ya mati saja. Pas sekali. Cepat lahirkan lagi satu. Siapa? Kali ini anak laki-laki. Lihat Rin betapa hebatnya. Langsung melahirkan bayi laki-laki yang gemuk. Astaga, ibu sampai iri sekali. anak laki-laki. Anak laki-laki, apa keluargamu punya tahta yang harus diwarisi?
Ningsih benar-benar meninggal? Kak Dewi, maafkan aku benar-benar tidak tahu kalau Ningsih sudah meninggal. Xiaohu baru saja selesai operasi. Aku takut tidak bisa mengurusnya sendirian, Kak Budi. Kamu tidak seharusnya minta maaf padaku. Kamu seharusnya Mama. Ruo Sui. King, kalau kamu marah, lampiaskan saja padaku. Aku tahu semua ini salahku, tapi Ruo Sui, dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah? Kalau bukan karena Suruo Sue memasukkan kondisi luka Xiaohu, kalau bukan karena dia menahanmu, setelah kamu selesai operasi tidak membiarkanmu datang mencarikan dan melewatkan waktu penyelamatan, apakah Xiao Ning akan mati? Kamu sengaja, kan? Bukan. Bukan. Aku. King, tenanglah. Aku tahu, kematian Xiao Ning sangat memukulmu. Tapi kamu juga tidak bisa menyalahkan Ruo Sui atas kematian Xiao Ning, kan? Tante, kamu baik-baik saja? Tante, putrimu sudah mati, kan? Aku sengaja menangis waktu itu. Karena tidak ingin Paman Xiao menyelamatkan putrimu. Akan kubunuh kau, anak kecil. Lihat apa yang dia katakan. Kalau kamu mau memukul, pukul saja aku. Anak ini tidak bersalah. Aku hanya ingin menghibur Tante. King, Kamu gila? kenapa kamu memukul seorang anak? Xiaohu bukan anak haram. Dia anak kakak Gu Xiao. Apa katamu? Xiaohu adalah cucu kandungku? Tante, maafkan aku. Dulu, saat aku dan kakak Gu Xiao berpisah, aku sudah hamil. Bagus. Keluarga Gu kita punya penerus, leluhur memberkati. Xiaohu, cepat kemari, biarkan nenek melihatmu baik-baik. Tampan mirip sekali dengan anakku. Xiaohu adalah anak. Ini baru alasan sebenarnya. Kamu melakukan prosedur non-standar untuk menyelamatkan Xiaohu lebih dulu. Kan? Seorang pria. Seorang pelakor, seorang anak haram. Kalian benar-benar satu keluarga. King, dengarkan aku. Aku juga baru tahu semua ini. Dulu aku hanya merasa, Ruo Sui dan anaknya yang janda dan yatim itu cukup kasihan, jadi aku ingin lebih banyak membantu mereka. Xiaoer, kenapa kamu menjelaskan sebanyak ini padanya? Dia hanya seorang wanita yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Ayo kita cepat pulang. Lihat anginnya kencang sekali. Jangan sampai cucu kesayanganku kedinginan. Dia hanya seorang anak perempuan. Mati ya mati saja, cucu kesayanganku. Yang lebih penting. Jangan bicara begitu tentang Xiao Ning. Kakak Gus, Sebenarnya, Xiao Ning bukan anakmu. Saat aku mengambil laporan tes DNA paternitas Xiaohu dan milikmu, aku tidak sengaja melihatnya. Laporan tes DNA paternitas Xiao Ning dan milikmu tertulis di sini. Tidak ada hubungan darah. Dasar Ye King. Beraninya kau berselingkuh di luar sana di belakang putraku? Katakan, Xiao Ning itu anak haramu dengan pria mana? tidak, bukan begitu. Xiao Ning adalah anak Gus. Di laporan tes DNA itu Tertulis jelas hitam di atas putih. Sangat jelas, Xiao Ning ini tidak ada hubungan darah dengan putraku. Kau masih berani membantah? tes DNA ini palsu. Gu Xiao, kau percaya padaku? Kak Gu Xiao, laporan ini tidak sengaja kulihat. Maafkan aku, Xiao Ning sudah meninggal. Aku seharusnya tidak mengeluarkannya dan membuatmu sedih lagi. Xiao Ning sudah meninggal. Laporan palsuku ini tidak bisa dibuktikan salah. Ye King. Setelah kalian bercerai, Kak Gu Xiao bisa menikahiku secara sah. Kau sendiri yang merasa bersalah. Diam-diam pergi ke rumah sakit untuk tes DNA. Apa kau masih mau memalsukannya? Tidak, bukan begitu. Aku tidak pernah melakukan hal yang mengecewakan Kak Gu Xiao. Xiao Ning benar-benar cucu kandungmu. Sungguh. Masih saja membantah.
Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Kau masih berani melawan. Gu Xiao, Istrimu ini benar-benar sudah gila, berani-beraninya menyerang ibu mertuanya. Ye King, bagaimana kau bisa menyerang ibuku? Gu Xiao, dia sudah membuatmu diselingkuhi dan melahirkan anak haram untukmu. Hari ini kau harus memberinya pelajaran yang baik. Pukul dia dengan keras, pukul sampai mati. Gu Xiao. Bahkan kau tidak percaya kalau Xiao Ning adalah anakmu? King, minta maaf pada ibuku. Aduh, kenapa nasibku begitu malang? Putra yang kubesarkan sendiri. Istrinya mendorong. Dia tidak peduli, aku tidak mau hidup lagi. Gu Xiao, aku bilang padamu, kalau hari ini kau tidak memukulinya sampai mati, aku akan mati di depanmu. Gu Xiao. Apa kau benar-benar akan memukulku? Gu Xiao. Istri ini tidak akan patuh jika tidak dipukuli. Hari ini, Pukul dia dengan keras, pukul sampai dia patuh padamu. King, Maafkan aku. Gu Xiao, berani sentuh sehelai rambut adikku, coba saja. Biaoge, mundur. Mas. Mas, kenapa kamu datang? Ini yang kamu bilang, akan membahagiakan adikku. Xiaoer, kamu tidak apa-apa. Maafkan aku. Kenapa kamu minta maaf pada mereka? Keluarga Yelah yang pertama kali menyakiti kita. Ye King, yang berselingkuh duluan. Aku tidak. Aku percaya adikku. Kalian kan satu keluarga, tentu saja kamu membela adikmu. Tapi, bukti sudah ada di depan mata. Apalagi yang bisa kamu katakan? Di sini, tertulis jelas hitam di atas putih, dengan sangat jelas bahwa tidak ada hubungan darah sama sekali. Keluarga Ye, bukankah kalian harus memberi kami penjelasan? Adikku, aku melihatnya tumbuh besar. Aku paling tahu bagaimana dia. Tes DNA paternitas ini bisa dipalsukan dengan sedikit uang, tidak bisa dijadikan bukti. Serahkan itu padaku. Setelah aku menemukan siapa yang berbuat ulah, aku pasti akan memberi keluarga kalian penjelasan. Bibi, tidak bisa. Keluarga Ye itu berpengaruh dan berkuasa. Kalau mereka mengambil satu-satunya bukti kita tidak akan dipermainkan orang lain. Oh, benar. Yang ini, aku tidak bisa memberikannya pada aku harus menyimpannya sendiri. Kalau kamu mau, pergi saja ke rumah sakit sendiri untuk melakukan tes DNA paternitas. Xiao Ning sudah dikremasi. Gu Xiao, seumur hidupku, hanya kamu satu-satunya pria. Apakah Xiao Ning bukan anakmu? Bahkan kamu pun meragukanku? Xiaoer, jangan sampai tertipu olehnya. Dengar-dengar, Ye Liangchen itu anak angkat keluarga. Kakak adik yang tidak punya hubungan darah ini kok bisa hubungannya begitu baik? Jangan-jangan Xiao Ning itu, anak mereka berdua. Dasar pasangan selingkuh. Berani kamu menghina adikku lagi, satu kata saja. Aku akan membuka. Sudahlah. Kalian semua pergi dari sini. Jangan ganggu ketenangan putri kau. Bu, sudah, ayo pergi. Kau juga pergi. Kak Liao. Baik. Aku pergi. King. Kak, aku ingin sendiri bersama Xiao Ning sebentar. Baik. Ayah, aku tahu kondisi keluarga tidak terlalu cocok dengan keluarga kita. Tapi aku sangat mencintai Gus. Kumohon, setujui Kak. King, cepat bangun. Bisakah kau membantuku membujuk ayah?
Kau benar-benar sangat mencintai Gu Xiao? Aku hanya ingin menikah dengannya. Kalau begitu, Jangan bicara lagi. Aku selalu menganggap sebagai kakak kandung. ayah. Kumohon setujui King King menikah dengan Gu Xiao. Aku akan melindunginya seumur hidupku. Kak, aku ingin Baik. Aku akan membantumu mengurus semuanya. Pak Wijaya, menurut penyelidikan bawahan, mobil Surukswe seharusnya sengaja menabrak mobil Nona besar. Namun, rekaman CCTV ada yang hilang. Perlu orang profesional untuk memperbaikinya. Mungkin sekitar 1 minggu, 3 hari. Dalam 3 hari. Akhirnya sampai rumah juga. Cucuku sayang, lapar tidak? Lapar. baik. Nenek akan masakkan makanan enak untukmu, Budi. Budi, Mama, jangan sedih lagi. Lagi pula, Dewi kecil, bukan putri kandungmu. Hilangnya sudah. Mama. Apa kita salah paham pada Dewi? Salah paham apa? Rukswe sudah menyuruhmu melihat tes DNA paternitas. Dia, Dewi, yang bersalah padamu. Sudah. Cepat kosongkan kamar anak itu untuk cucu kesayanganku. Lalu, bakar dupa lagi untuk mengusir roh jahat. Jangan sampai cucu kesayanganku tertular nasib buruk anak itu, Ibu. Kalau kita lakukan ini, kakak Dewi kembali, apa dia tidak akan senang? Kalau dia tidak senang, aku lebih tidak senang. Dia mengandalkan keluarga asalnya yang kaya dan berkuasa, bersikap sombong dan arogan padaku. Ibu mertuanya, berani-beraninya dia menindas ibu mertuanya sendiri. Sudah, mulai hari ini, kamu dan Haris tinggal di sini. Cepat beres-beres. Aku akan belanja untuk cucu kesayanganku dan membuatkan makanan enak. Terima kasih, Nenek. Ya. Dewi. Sejak kamu menikah, tata letak kamarmu tidak pernah berubah. Ini akan selalu menjadi rumahmu. Aku dan mama papa sangat merindukanmu. Karena kamu sudah kembali, luangkan waktu untuk sering mengunjungi mama papa. Aku tidak punya muka untuk bertemu mereka sekarang. Baiklah. Kalau begitu, istirahatlah dulu. Kakak nanti akan mengajakmu makan enak. Dewi kecil juga pasti tidak ingin melihatmu menyiksa diri seperti ini. Tidak, kakak. Aku tadi membereskan barang-barang Dewi kecil dan meninggalkannya di sana. Aku harus kembali untuk mengambilnya. Tunggu. Kalau kamu pergi sendiri, aku takut mereka akan menindasmu. Begini saja, aku dan kakak Biao akan menemanimu. Baik. Ada apa ini? Apa dia mengganti kata sandinya? Ibu, kamu sudah kembali? Kakak Dewi. Suruosue. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan? Dia berbuat salah, jadi aku harus menghukumnya. Ini boneka kesayangan Ningning. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Kembalikan padaku, Ningning sudah mati. Nenek bilang, semua mainannya milikku. Aku mau main bagaimanapun, terserah aku. Kembalikan padaku. Kak Dewi, anak-anak tidak mengerti apa-apa. Janganlah kamu mempermasalahkan hal kecil dengan anak-anak. Di mana koperku? Dan barang-barang Ningning? Aku tidak tahu. Nenek bilang, barang-barang beban itu membawa sial dan akan membawa nasib buruk padaku. Jadi, aku dan ibu membuangnya ke tempat sampah. Apa katamu? Kalian membuang barang-barang Ningning ke tempat sampah? Ibu.
Aku salah, jangan pukul aku lagi. Siapa yang mengizinkanmu tinggal di rumahku? Katakan. Nenek yang menyuruh kami tinggal. Nenek bilang, akan mengusirmu, si ayam betina yang tidak bisa bertelur, untuk memberi tempat padaku dan ibu. Ning sudah mati. Kenapa kalian bahkan menghapus jejak terakhirnya di dunia ini? Kenapa kalian harus memaksaku seperti ini? King, hentikan. Ayah, cepat selamatkan ibu. Ada apa? Kau pria dewasa, apa kau akan memukul wanita? King, aku tahu kau sangat marah. Tapi, Ruosue tidak bersalah. Apapun yang kau punya, lampiaskan padaku, ya? Tidak bersalah? Anakku yang tidak bersalah. Wanita yang bermain kotor di belakang dia sama sekali tidak bersalah. Kak Gu Xiao. Kemari. King, kalau kau mau memukul, pukul saja aku. Kesalahan apapun, aku bersedia menanggungnya. Baiklah. Kau bersedia menanggungnya? Kalau begitu, hari ini kita akan bereskan perhitungan. Kalian membunuh Xiaoning, lalu membuang barang-barangnya ke tempat sampah. Masalah ini, bagaimana kau akan menanggungnya? Apa? Membuang barang-barang Xiaoning ke tempat sampah? Ruosue, bukankah kau bilang akan menyimpannya untukku? Aku takut kau sedih setelah melihatnya. Jadi Kau membuangnya di mana? Yang di bawah, yang sangat bau, di dalam tong sampah, sangat kotor. Barang-barangku dan Xiaoning, jika digabungkan, setidaknya bernilai 500.000 rupiah. Sengaja merusak harta kekayaan dalam jumlah besar milik orang lain yang serius bisa dipenjara. Ruosue, kau tunggu saja masuk penjara. masuk penjara. Tidak bisa, aku tidak bisa masuk penjara. Xiao Hu masih sangat kecil. Dia tidak bisa tanpa ibu. Kak Gu Xiao, cepat bantu aku memohon pada Kak King. King, lihatlah, bisakah kau memaafkan Ruosue kali ini? Kak King, aku mohon padamu. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku mohon padamu. Asal aku tidak masuk penjara, aku akan melakukan apa saja. Kak King, aku mohon padamu. Tidak mau masuk penjara? Baiklah. Kalau begitu, kau kembalikan semua barang-barang Xiaoning pada. Truk sampah akan dalam 1 jam lagi. Kalau kau menunda lagi, Kau akan menunggu untuk mengambilnya di pusat daur ulang sampah. King, Ruosue lemah. Aku saja yang pergi, ya? baiklah. Kau yang mengambilnya. Dia masuk penjara. Tidak ada yang tertunda. Aku akan pergi. Aku akan pergi sekarang. Bagus. Kami akan pergi sekarang. Sebaiknya kau kembalikan semuanya tanpa kurang satu pun. Kalau tidak, Kak Gu Xiao, bau ini sangat tidak enak. Bagaimana kalau kita belikan yang baru untuknya? Sebanyak apapun yang baru itu bukan milik Xiaoning. Carilah dengan tenang. Dia sedang marah besar. Sebaiknya jangan memprovokasikannya. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu apalagi yang bisa dia lakukan. Akhirnya sudah terkumpul semua. Dia tidak mungkin menyulitkanku lagi, kan? Xiaoning sudah sebesar ini. Aku bukan ayah yang baik. Dia sudah sebesar ini. Aku bahkan belum pernah membelikannya sehelai pakaian, sebuah mainan. Aku mengecewakannya. Kak King, ini semua sudah kukumpulkan kembali untukmu. Lihatlah kali ini, bagaimana kalau kau maafkan aku saja? semua barang ini, buanglah semuanya. Buang ke tempat yang kotor. Ini semua pakaianku, dan Xiao Hu. Ye King, bagaimana kau bisa membuang barang orang lain sembarangan? Kak Gu Xiao, lihat dia. Ruosue, sekarang kau tahu rasanya kasihan saat kau membuang pakaian Xiaoning waktu itu. Apa kau tidak memikirkan perasaanku? Kak Gu Xiao, semua barang ini kau belikan untukku dan Xiao Hu. Apa kau tega melihatnya merusak ini semua? King, Ruosue sudah mengumpulkan kembali pakaian Xiaoning. Lihatlah kau. Aku hanya membersihkan barang-barang yang bukan milikku. Kalau kau tidak tega, teruslah kumpulkan.
Lalu, bagaimana agar kau mau melepaskannya? Melepaskannya? Kali ini aku bisa melepaskannya. Tapi dia harus membersihkan semua barang ini sampai bersih. Lalu berlutut di depan Xiaoning dan bersujud meminta maaf dengan tulus. Kak Gu Xiao, aku pusing. King, lihatlah, Roswe badannya lemah. Bagaimana kalau, sudahlah? Badannya lemah? Kalau begitu, tunggulah. Bunga. Mama datang menemuimu. Mama membawa musuh yang menyebabkan kematian untuk bersujud meminta maaf padamu. Pada hari kamu meninggal, wanita inilah yang menggoda ayahmu, menyebabkan kamu meninggal di ruang operasi. Kak Rio, tolong aku. Benar, Dewi. Dewi, Rina. Rio. Bersujud beberapa kali atau mendekam di pusat penahanan. Mana yang lebih parah, kamu tahu sendiri. Rina. Bersujud dan minta maaf pada putriku. Apa itu terlalu berat bagimu? Ini adalah hutangmu padanya. Kak De, aku. Maafkan aku mohon padamu. Sepertinya sampai sekarang kamu masih tidak tahu di mana letak kesalahan. Jika kamu tidak tahu bagaimana cara Biar aku yang mengajarimu. Yang pertama, kamu menjadi pelakor dan tidak tahu malu, merebut suami orang lain dan menghancurkan keluarga orang lain. Yang kedua, bersujud dan minta maaf pada putri. Kamulah yang menyebabkan kematiannya. Yang ketiga, minta maaf padaku. Kamu merebut suami menyebabkan kematian anak. Yang ketiga ini untuk Dewi. Aku tahu kamu marah. Ini semua salahku. Kamu boleh memukul atau memakiku. Tapi jangan lampiaskan amarah pada orang yang tidak bersalah. Kondisi Rina selalu tidak baik. Jika terjadi sesuatu padanya lagi, maka aku, Kalau begitu biarkan dia mati. Dewi, Kamu akan mendapat balasan setimpal. Kenapa? Sudah tidak tahan? Ini baru permulaan. Hari-hari baik kalian. Tigor. Di mana dia? Tigor. Cuci yang bersih. Kalau ada sedikit noda, Kak Gu Xiao. Dewi. Sudah tahu kesalahannya. Lihat. Bagaimana kalau kita maafkan mereka? apa? Merasa kasihan? Kalau begitu, kamu bantu dia mencuci juga. Aduh, cucuku sayang. Siapa yang menyuruh kalian di ruang bawah tanah mencuci pakaian? Nenek. Bibi menindas aku dan ibu. Dia menyuruh kami mengobrak-abrik tempat sampah dan mencuci pakaian. Sudah, sayang, jangan sedih lagi. Nenek akan membereskan ini untukmu. Kamu kembali ke kamar dan istirahat dulu. Dewi, Apa kamu mau memberontak? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh anakku menceraikan baiklah. Ayo kamu. bukankah kamu bilang mau bercerai? Kenapa hanya bicara, tidak bertindak? Kak Budi, ceraikan dia. Bu. Ceraikan dia. Ibu, jangan banyak bicara lagi. Ceraikan dia. Kodok berkaki dua itu sulit ditemukan. Tapi wanita berkaki dua banyak sekali. Dia ini yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Untuk apa kamu mempertahankanku? Tanda tangan. Aku tanda tangan. Cepat tanda tangan. Ini untukmu. Cepat bereskan barang-barangmu dan keluar dari rumah kami. Yang seharusnya pergi. Apa? Karena kita sudah bercerai dan rumah ini adalah harta pranikah. Jadi,
yang harus pergi dari sini. Sudah pasti kalian. Kamu bohong. Aduh, Ibu. Rumah ini memang dibeli oleh Dewi sebelum menikah. Aku tidak peduli rumah ini. Karena kami sudah tinggal di sini. Berarti ini milik kami. Jika kamu terus berulah seperti ini, aku akan menggunakan cara paksa. Kenapa nasibku begini sengsara, ya? Tunggu saja pembalasanku. Aduh, Bibi Liu. Cepat suruh Bibi Wang dan yang lain kemari. Menantu perempuanku yang durhaka ini mau mengusirku. Nenek tua ini. Cepat suruh tetangga-tetangga kemari untuk melihat. Aku ingin lihat. Bagaimana dia akan berakting selanjutnya. Kalian semua sudah datang. Menantu perempuanku yang durhaka ini, dia bahkan menyuruh pengawal untuk memukulku. Kalian harus membantuku. Ini. Sekalipun konflik menantu dan mertua besar, menantu perempuan tidak boleh memukul mertuanya. Menantu perempuan ini jahat sekali. Ini bukan. Ini murni penganiayaan lansia, kan? Betul. Meskipun tidak akur, orang tua ini sudah berjuang seumur hidup untuk anak-anaknya. Pada akhirnya malah jadi tidak punya rumah. Menantu perempuan ini benar-benar tidak punya hati. Suruh Bibi Wang bersiap. Kalian harus membantuku. Aku ini nenek tua. Setiap hari aku susah payah memasak dan membersihkan rumah. Setelah melayani yang tua, aku melayani yang muda. Tapi, menantu perempuanku yang durhaka ini, dia bahkan menganggapku, nenek tua ini tidak berguna. Dia mau mengusirku kembali ke kampung halaman. Apa masih ada keadilan? Orang jahat. Dia harus ditangkap. Ungkap dia. Seperti menantu perempuan jahat itu seharusnya tidak hidup di dunia ini. Pergi dari kompleks kami tidak menyambut. Orang seperti kalian, keluar. Apa yang kalian lakukan? Saya beritahu kalian, keluarga Wijaya sudah mempekerjakan pembantu untuk Dewi. Dia tidak perlu melakukan pekerjaan apapun. Lagi pula, rumah ini, Dewi beli sebelum menikah. Kalian tidak akan dapat sepeser pun. Dengar ini. Menantu perempuan saya ini, dia mengandalkan kekayaan keluarganya. Lalu dia, seenaknya menindas keluarga kami. Apa punya uang itu hebat sekali? Ini, bukankah ibu mertua ini ingin mengincar harta pranikah menantunya? Menantu perempuan ini punya keluarga yang mendukungnya. Ibu mertua ini. Mama, Bangunlah, jangan bicara lagi, Ma. Bibi. Saya ingat Anda pernah bilang pada saya, Kak Dewi, karena Anda berasal dari desa, jadi dia meremehkan Anda. Kak Dewi, bagaimana bisa Anda mendiskriminasi orang desa? Betul. Aduh, kenapa nasib saya begini sengsara? anak saya yang saya besarkan dengan susah payah. Dia akhirnya menjadi dokter hebat. Saya masih berharap bisa ikut anak saya menikmati hidup di kota. Tapi menantu perempuan saya ini, Dia bahkan membenci saya, wanita tua ini, karena saya dari desa. Dia juga bilang saya kotor, tidak mengizinkan saya makan di meja. Dia bahkan menyuruh putrinya, Nia, memanggil saya Udikan. Antek. Dia juga menghasut anak saya, bilang mau mengusir saya pulang kampung. Untungnya anak saya, dia pengertian, mendengarkan saya. Benar kan, Xiao? Saya tidak mau hidup lagi. Anak saya ini, dia bahkan tidak membela saya. Aduh, Pak Gu, cepat bawa saya pergi. Saya tidak mau hidup lagi. Apa yang mama saya katakan itu? Benar. keterlaluan sekali. Siapa yang leluhurnya 3 generasi, bukan dari desa? Meremehkan orang desa. Kau, Punya uang jadi lupa diri. bukankah ini penganiayaan lansia secara tidak langsung? Orang seperti ini paling dibenci. Kalian berbohong. Jangan takut, Dewi. Serahkan pada kakak. Bibi Wang, keluarlah. Saya Bibi Wang, pembantu yang dipekerjakan di rumah ini.
Saya bersaksi. Semua yang dikatakan wanita tua itu. Setiap kali Tuan dan Nyonya tidak ada di rumah, nenek tidak mengizinkan Xiao Ning makan di meja. Dia bilang Xiao Ning itu perempuan. Beban. Makan di meja akan memengaruhi keberuntungan finansial keluarga Gu. Saat suasana hatinya buruk, dia bahkan akan menghukum fisik Xiao Ning. Anak sekecil itu mengalami pelecehan seperti ini. Bahkan orang luar sepertiku tidak tahan melihatnya. Diam. Apa yang kamu bicarakan? Ini rekaman CCTV keluarga Gu. Kalian bisa lihat. Dasar beban. Ini meja yang kamu lap. Kalau hari ini tidak bersih, jangan makan. Jangan pukul, nenek. Aku akan lap. Jangan pukul. Jangan pukul, nenek. Aku akan lap. Aku akan lap. Kalau kamu berani mengadu pada ibumu. Lihat saja. Aku akan memukulmu sampai mati. Nenek, aku lapar. Sisa makanan dah Huang. Ini makananmu. Makanlah. Xiao Ning. Ibu minta maaf padamu. Kalau ibu tahu lebih awal, kamu tidak akan menderita begitu banyak. Kejam sekali. Cucu kandung sendiri bisa diperlakukan sekejam ini. Sangat kejam. Orang ini pasti sakit jiwa. Kalau begitu, cepat lapor polisi, tangkap dia. Dia cucuku. Aku bebas memukulnya. Ye Kinki, anakku sudah membiayaimu begitu lama. Sekarang kalian sekeluarga mau mengusir kami. Dan membuatku, seorang wanita tua, tidak punya rumah. Apa kalian pantas terhadap keluarga Gu kami? Kalian yang tidak pantas terhadap kami, kan? Dulu saat menikah, keluarga Ye kami mengerti kalau keluarga kalian tidak punya uang. Jadi kami tidak meminta uang mahar sepeser pun. Malah kami memberi kalian satu rumah, satu mobil, dan hantaran pernikahan senilai jutaan. Sekarang anakmu mau menceraikan adikku. Rumah ini adalah harta pranikah adikku. HMMPH, rumah ini. Kami sudah tinggal di sini begitu lama, jadi ini milik kami. Ternyata ini keluarga pria yang lupa diri setelah sukses. Makan uang istri, makan sampai sejauh ini, benar-benar sangat langka di dunia ini. Sejak kapan tinggal lama, jadi milik sendiri? Kalau begitu, aku akan menyewa rumah mewah, menyewanya beberapa tahun, dan itu akan jadi milikku. Orang seperti ini tidak pantas tinggal di kompleks kami. Keluar dari kompleks kami. Seseorang. Bantu mereka keluar. Jangan sentuh ibu saya. Aku tidak akan pergi. Jangan sentuh ibu saya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ini rumah, aku tidak akan pergi. Ini milik. Bu, kamu tidak apa-apa? Kalau bukan karena kamu tidak berguna, bagaimana ibu bisa menderita penghinaan seperti ini? Tidak bisa. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Nenek, apa kita tidak punya tempat tinggal? Kita akan tidur di jalanan? Cucuku sayang. Jangan khawatir. Nenek pasti akan membuatmu tinggal di rumah besar yang indah. Gu Xiao. Ye Kinki, kamu tunggu saja. King. Dengan keadaanmu seperti ini, beberapa hari ini, kakak akan lebih sering menemanimu keluar untuk menghirup udara segar. Baik. Xiao Dewi, Ning, ibu sangat merindukanmu. Dewi, Dia bukan Ning, Dewi. apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ini anakku. Di siang bolong begini, kalian mau menculik? Maaf, adikku baru saja kehilangan putrinya. Dia sedikit linglung, maaf. Tidak. Dia adalah Ning. Aku mohon pada kembalikan putriku pada. Kalau ada masalah kejiwaan, jangan dilepas. Kalau menakuti anakku, apa Anda bisa menggantinya? Dewi, lihat baik-baik, apakah dia benar-benar Ning?
Kak Bu. Aku sangat merindukan Ning. Aku sangat merindukan putri. Aku juga sangat merindukan Ning. Tapi, Ning juga tidak ingin melihatmu menyiksa diri sendiri. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Tenang saja. Kakak akan membuat semua orang yang menindasmu dan Ning membayar harganya. Dewi. Dewi. Bangunlah, Dewi. Dewi. Bagaimana perasaanmu? Setelah diperiksa dokter, disarankan agar kamu lebih banyak istirahat. Akhir-akhir ini, jangan terlalu banyak mengalami gejolak emosi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kak Budi. Bisakah aku berbicara empat mata dengan Dewi? Keluarlah. Aku akan berada di luar pintu. Jika ada apa-apa, ingat panggil aku. Dewi. Aku dengar kamu pingsan. Aku sengaja membuatkanmu bubur seafood. Ini. Dewi. Ini. Cicipi. Kita sudah menikah 7 tahun. Aku alergi seafood. Apa kamu tidak tahu? Benar. Dewi. Maafkan aku. Sebelumnya itu salahku. Aku bersalah pada Ning. Jika aku bisa menyadari luka Ning separah itu, maka Ning tidak akan. Aku yang menyebabkan kematian Ning. Maafkan aku. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Gu Xiao. King. Lihatlah. Sekarang kita tidak punya rumah. Ibuku juga sudah kembali ke desa. Ruosue dan Xiaohu juga terpaksa pindah ke rumah sewa. Lihatlah. Bisakah kamu membiarkan kami kembali tinggal di sana? Kamu berusaha keras menyenangkan aku bertobat di depan. Hanya rumahku itu, kan? Gu Xiao. Hari ini aku benar-benar mengenalmu. Keluargamu sangat kaya, tidak kekurangan rumah ini, kan? Keluargaku kaya, itu milik keluarga kami, bukan modalmu untuk memelihara pelakor. Bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri, apa kamu yakin setega ini? Jika aku tega, aku bisa lebih tega lagi. Kamu, Suruosue, dan ibumu yang jahat itu. Siapapun yang menyakiti Xiaoning tidak akan kumaafkan satupun. King. Kenapa kamu sedingin ini? Aku sampai tidak mengenalimu. Aku dingin. Aku jadi dingin karena kalian yang memaksaku sedikit demi sedikit. Saat Xiaoning disiksa oleh ibumu, di mana kamu? Saat Xiaoning diranja, menangis dan berteriak, memanggil, "Ayah tolong," apa yang kamu lakukan? Di pemakaman Xiaoning, menunggu ayahnya dan untuk melihatnya terakhir, di mana kamu? Di hati, hanya ada cinta tak tergapaimu dan putranya. Kamu tidak pantas menjadi ayah Xiaoning. Cukup, tolong jangan bicara lagi. Aku mohon, jangan bicara lagi. Saat kamu bermimpi tentang Xiaoning di malam hari, apa kamu tidak merasa bersalah? King. Xiaoning, apa dia benar-benar anakku? Pergi dari sini. King, katakan padaku, Xiaoning, apa dia anakku? Pergi. King, pergi. King, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kakak ada di sini, jangan emosi, sudah. Gu Xiao. Awalnya aku masih mengingat kita pernah menjadi suami istri, tidak ingin mempermalukan. Sekarang, jangan salahkan aku jika sudah melakukan yang terbaik. Kakak, aku sudah siap. Biarkan para wartawan masuk. Masuklah semua. Bisa dimulai sekarang. Halo semuanya, ini berita siang.
Nona Ye, boleh saya bertanya, apakah Anda akan melaporkan mantan suami Anda? Ya. Dalam insiden kecelakaan besar 12 Juli, mantan suamiku, sebagai dokter bedah terakhir ya bisa melakukan operasi, melakukan prosedur non-standar, tanpa melihat rekam medis pasien dan mengevaluasi kondisinya. Mengakibatkan anakku ya kondisinya lebih parah, kehilangan waktu emas penyelamatan, dan meninggal dunia. Aku menuntut pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini demi putri. Mas Budi, bagaimana? Apakah rumahnya sudah kembali? Belum. Bagaimana dengan harimau? Harimau ada di rumahmu, ibu yang merawatnya. Kalau begitu, kita pulang dulu. Baik. Putri, cepat, Cepat kejar aku. Putri. Ibu Dewi, makam Nona Putri. Sudah digali. Nona sudah tidak ada. Rekaman CCTV menunjukkan. Itu perbuatan keluarga Budi. Apa? Dewi. Ayo minum. Dewi. Dewi. Halo? Ibu Budi. Di mana Putri? Dewi. Apa kau ingin membuatku takut setengah mati? Putri apa? Putri apa? Aku tidak tahu. Ada CCTV di makam. Putri sudah meninggal. Apa kau masih tidak mau melepaskannya? Selama bertahun-tahun ini, dia makan dari keluarga kami, minum dari keluarga kami. Aku mau menjualnya kemanapun. Aku akan menjualnya ke sana. Menjual? Apa yang kau lakukan padanya? Kau salah dengar. Aku bilang mengubur. Bukankah kau bilang Putri adalah cucu keluarga kami? Kalau begitu, dia seharusnya Dikubur di tanah keluarga Bu. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? hentikan. Berikan pada. Apa tidak ada keadilan lagi? Dia berani menggangguku, merebut barang seorang wanita tua sepertiku. Kak Dewi, apa yang kau lakukan? Ibu, di mana harimau? Ini. Harimau masih di dalam rumah, sedang tidur. Jangan sampai mengganggu cucu kesayanganku. Dewi, kenapa kau begitu tidak tahu diri? Budi, Kau tahu apa yang ada di dalamnya? Itu abu jenazah Putri. Mama, apa yang Mama lakukan? Ning itu cucu kandung ibu. Loh, kenapa ibu begitu kejam menyiksanya saat hidup? Dan bahkan setelah mati pun ibu tidak membiarkannya tenang. apa cucu kandung? Itu cuma anak perempuan. Hasil perselingkuhanmu cuma beban. Sudah makan gratis di rumah kami bertahun-tahun. Uang mahar saya juga belum kembali. Berikan pada. Berikan. Budi, cepat bantu aku. Cepat. Mama, aku akan bantu Mama. Berikan. Berikan padaku. Aku mohon pada kalian. Kembalikan putriku pada. Bud, dia juga anakmu. Kan? Mau putrimu? Ya. Kalau begitu, serahkan rumah itu kepada kami. Sepertinya. Kalian sudah lama merencanakan untuk mengambil properti. Baik. Aku berikan.
Rumah itu sudah jadi milik. Sekarang, bisakah kau kembalikan putriku, Ibu? Nanti Xiaohu sekolah, butuh banyak uang. Keluarganya kaya raya, lebih baik sekalian, minta lebih banyak lagi. Satu rumah saja tidak cukup, transfer lagi padaku. 30 juta rupiah. Ini pemerasan. Kau menikah dengan putraku selama 7 tahun. 7 tahun penuh. Lihatlah. Putraku yang tadinya tampan, sudah jadi seperti apa sekarang? Meminta ganti rugi masa muda darimu. 30 juta rupiah. Itu tidak banyak. Lalu bagaimana dengan 7 tahunku? Masa mudaku yang terbuang tidak berharga? Kau masih mau putrimu atau tidak? Kalau tidak, akan kubanting. Jangan. Baik. Aku transfer. Sekarang, bisakah kau kembalikan putriku? Masih belum cukup. Dulu di pabrik, di depan banyak orang, kau menghinaku. Kau membuatku kehilangan muka. Sekarang, berlututlah di depanku. Tampar dirimu 10 kali. Lalu, rekam video permintaan maafmu padaku. Katakan bahwa semua perkataan itu hanya omong kosongmu, bahwa kau sendiri yang menyiksa putrimu, lalu menyalahkanku. Mama, sudahlah. Uang sudah diberikan kepada kita. Bagaimana kalau sudah saja? Aduh, nasibku malang sekali. Putra yang kubesarkan sendiri, malah membela orang luar. Aduh, aku tidak mau hidup lagi. Aduh, sudah, Mama. Aku akan bantu Mama merekam video untuk bukti ini. Baik, Menantu kesayangan, jangan keterlaluan. tidak mau berlutut, ya? Kalau tidak, akan kubanting ini. Jangan. Baik. Baik. Aku berlutut. Aku berlutut. Baik. Aku berlutut. Tidak cukup keras. Sudah cukup? Belum. Kamu belum mengaku bahwa kamu memfitnahku dan menganiaya putri. Baik. Aku yang menganiaya putri dan memfitnah ibu mertuaku. Apa yang kalian lakukan? Dewi. Kamu baik-baik saja. Kak, Xiao Ning ada di tangan mereka. Cepat selamatkan Xiao Ning. Berikan guci abunya padaku. Ini urusan keluarga kamu. Kenapa kamu ikut campur? Karena aku kakak Dewi. Serang. Apa yang kalian lakukan? Jika kalian maju selangkah lagi, aku akan menjatuhkannya. Baik. Kamu tidak mau menyerahkan, kan? Jika kamu tidak menyerahkan, kalau begitu pukul anaknya. Pukul sampai dia bicara. Serang. Apa yang kalian lakukan? Jangan pukul lagi, aku akan menyerahkan. Aduh, anakku. Ini. Kenapa isinya uang? Bagaimana bisa? Di mana putriku? Apa yang terjadi dengan abu putriku? Ibu. Putri. Kau tidak akan pernah melihatnya seumur hidupmu. Tidak mau bicara? Iya. Pukul dia. Apa yang kalian lakukan? Jangan pukul ibuku. Gu Xiao. Kau benar-benar anak yang berbakti. Baiklah, aku akan memenuhi keinginan kalian. Pukul mereka semua. Penghinaan yang adikku alami, akan kubuat kalian merasakannya 10 kali lipat. Bukan urusanku. Ini bukan urusanku. Berhenti. Bagus. Kalian benar-benar berani sekali.
Tidak hanya menggali Abu Ninger, menganiaya adikku, tapi juga mengincar hartanya. Kalian pikir keluarga Ye sudah tidak punya siapa-siapa lagi, ya? HMPH. Jika kau berani, bunuh saja aku, kau tidak akan pernah tahu di mana Ninger berada. Ibu, tolong beritahu King. Kumohon padamu, cepat katakan, ini tidak ada hubungannya denganku, sungguh. Kalian tidak mau bicara, ya? Kalian dicurigai melakukan pencurian makam, penipuan, dan jumlahnya sangat besar. Jika aku memanggil polisi sekarang, kalian akan dihukum minimal 10 tahun penjara. Tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa, Ibu, aku tidak bisa dipenjara. Xiaohu masih sangat kecil, aku tidak bisa dipenjara, Ibu. Ibu, cepat, cepat, baiklah. Aku akan bicara. Di mana? Di desa Mawar. Aku telah menjodohkannya dengan pernikahan arwah untuk sebuah keluarga. Cepat pergi ke desa Mawar. Jika pergi sekarang, Mungkin sudah terlambat. pernikahan arwahnya Akan segera dimulai. Ibu, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Si beban itu. Aku membesarkannya bertahun-tahun tanpa hasil. Aku harus mendapatkan kembali modalnya, kan? Lagi pula wanita memang harus menikah. Jika tidak menikah saat hidup, menikah setelah mati juga tidak apa-apa. Aku ini sedang beramal. Kakak, ayo cepat ke desa Mawar. Baiklah, Kalian tunggu saja. King. sadarlah King. Cepat bantu aku berdiri. Sini, Mama. Mama, Aku mau istirahat di kamar dulu. baik. Hati-hati ya. Ruosue, maafkan aku sudah membuatmu menderita bersama. Tenang saja, mulai sekarang, aku akan bekerja keras. Dan memberikan kalian berdua kehidupan yang lebih baik. Mas Gu Xiao, aku tidak mencari kekayaan. Meninggalkanmu saat muda, itu karena aku bodoh. Mulai sekarang, aku hanya ingin bersama dan menjalani hidup dengan baik. Baiklah. Gu Xiao, ini rumah sakit. Anda melakukan prosedur non-standar dalam insiden kecelakaan besar 12 Juni yang menyebabkan kematian seorang anak. Insiden ini telah diselidiki dan terbukti benar. Surat izin praktik kedokteran Anda telah dicabut sesuai hukum. Anda sudah dipecat dari rumah sakit. Tidak mungkin. Tidak apa-apa, Mas Gu Xiao. Bukankah kita masih punya 30 juta rupiah dari Ye Qingqing sebagai kompensasi? Aku percaya pada kemampuan pasti bisa bangkit kembali. Ruosue. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Aku hanya punya Kamu, Apakah kamu masih mau bersamaku? tentu saja. Tentu saja tidak mungkin. Aku tidak mengincar uangmu. Apa yang kuincar darimu, usiamu yang sudah tua, atau karena kamu tidak mandi? Tapi kamu memang sekarang seharusnya mandi. Seluruh tubuhmu berbau aura kemiskinan. Ruosue. Aku bisa menjadi pengemudi online dan kurir makanan. Aku bisa menghidupi kalian berdua. Kamu, Percayalah padaku. menjadi pengemudi online dan kurir makanan? Hah? Gu Xiao, apa kamu berencana hanya menghasilkan beberapa ratus ribu rupiah sebulan untuk menghidupi kami? Mulai sekarang, jangan bertemu lagi. Tapi, Xiaohu adalah anakku. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Aku sekarang hanya punya kalian, Ruosue. Xiaohu, bukan anakmu. Tidak. Kamu pasti membohongiku, kan? Di tes DNA paternitas, tertulis bahwa hubungan darahnya 99,99%. Karena sudah begini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Laporan tes DNA paternitas itu palsu. Dulu aku juga membuat laporan tes DNA paternitas 99,99% untuk Xiao Ning. Itu milik Xiao Ning. Xiaoning adalah anakku. Aku demi menyelamatkan anak orang lain. Aku membunuh anakku sendiri.
Kenapa kamu baru sekarang memberitahuku kebenarannya? Tentu saja karena kamu sekarang tidak punya uang lagi. Bagaimanapun juga, aku seorang ibu. Aku ingin Xiao Hu memiliki kehidupan yang lebih baik. Mas Gu Xiao, kamu tidak akan menyalahkanku. Ada apa, mau pukul aku? Memukul orang itu melanggar hukum. Loh, berisik sekali. Cucu kesayanganku sampai terbangun. Mama. Apa Mama sedang bertengkar dengan Papa Gu? Xiao Hu, jangan panggil dia Papa Gu lagi. Panggil Om Gu. Om Gu sekarang tidak punya uang. Mama akan mencarikanmu papa yang lebih kaya. Asyik, asyik. Hah? Ruxue, Xiao Hu. Xiaoel. Sebenarnya ada apa ini? Xiao Hu, dia bukan anakku. Semua ini, Suruosue menipu kita. Anakku satu-satunya, Xiao Ning, aku sendiri, yang membunuhnya. Sekarang, izin praktikku dicabut. Aku dipecat dari rumah sakit. Aku kehilangan pekerjaan. Aku juga tidak punya uang lagi. Ruosue, dia tidak mau bersamaku lagi. Ye King, mana 30 juta yang dia transfer? Uang itu dibekukan oleh Ban MA. Semuanya hilang. Benar. Tidak bisa. Aku harus pergi mencari wanita itu untuk menyelesaikan masalah. Cukup, MA. Sudah cukup. Apa Mama belum puas membuat keributan kalau bukan karena Mama yang terus-menerus mengada-ada? Aku pasti masih memiliki keluarga yang bahagia sekarang. Aku mengada-ada sejak aku menikah ke keluarga Gu. Selama puluhan tahun ini, aku bekerja keras dan teliti. Aku merawat mertua, lalu merawat ayahmu. Setelah ayahmu meninggal, aku merawatmu dengan sepenuh hati. Sekarang keturunan keluarga Gu tidak bisa dilanjutkan. Setelah aku meninggal nanti, bagaimana aku bisa berani bertemu ayahmu? Keturunan. Lagi-lagi keturunan. MA. Apa aku di hati juga hanya alat untuk melanjutkan keturunan? Dulu saat aku belum menikah, Mama mendesakku untuk menikah. Setelah aku menikah, Mama mendesakku untuk punya anak. Hah! Xiao Ning lahir. Mama setiap hari mendesakku untuk punya anak laki-laki lagi. Kalau tidak, aku tidak akan berani bertemu ayahku di alam baka. Mama setiap hari memaksaku untuk punya satu lagi. MA, hanya karena preferensi anak laki-laki Mama, aku juga menjadi orang seperti ini. Dan mengabaikan putriku sendiri. Obat. Mau apa? MA. Apa Mama mau uang atau cucu? Sejak kecil, aku selalu menuruti semua perkataan Mama. Tapi hasilnya apa? Sekarang, aku kehilangan putriku, kehilangan istriku, kehilangan pekerjaanku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Apa hanya jika aku tiada, aku baru tidak perlu mendengarkan Mama? MA. Jangan pura-pura lah. Cepat bangun. Mama sudah berpura-pura seumur hidup. Setiap kali aku sedikit saja tidak menuruti Mama, Mama mulai berpura-pura sakit untuk mengendalikanku. MA. Jangan pura-pura lah. MA. Hah. Hah. Bunga. Dewi, Kak Bu, bagaimana Bunga? tenang dulu. Bunga sudah kembali. Jangan khawatir, aku sudah siapkan pengawal 24 jam menjaganya tanpa henti. Nanti kalau kamu sudah agak baik kan, aku temani. Pak Budi. Rio Pratama sudah datang. Dia sekarang sedang berlutut di bawah. Ingin bertemu Nona besar. Biarkan dia berlutut. Maafkan aku, Dewi. Maafkan aku, Dewi. Aku yang salah. Aku sudah menyakitimu. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku sangat bodoh. Waktu itu, aku ditipu oleh wanita. Itu, Rina. Haris bukan anakku. Bunga adalah anakku. Aku yang menyebabkan kematian anakku sendiri. Dewi. Aku tahu dulu aku melakukan hal-hal brengsek. Aku akan berubah.
Nanti aku janji akan menemanimu di rumah setiap hari. Bunga sudah tiada. Kita bisa punya anak kedua. Aku janji. Entah itu laki-laki atau perempuan, aku akan menyayanginya seperti permata. Dewi. Aku mohon padamu, maafkan aku, ya, aku tahu aku salah, aku bersumpah. Setelah aku menikah dengan, aku tidak pernah melakukan apapun yang menyakitimu. Kita baikan lagi, ya? Nanti aku akan memutuskan hubungan dengan semua wanita. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Berikan aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku bertemu denganmu lagi, ya? Ya, Dewi? Ini adalah rekaman CCTV. Insiden kecelakaan besar 12 Juni. Lihatlah. Bu, Mama, kelinciku sendirian di belakang. Apa dia takut? Aku ingin mengambilnya. Xiao Ning, Mama akan berhenti sebentar lagi. Mama akan mengambilkan kelincimu. Ya? Mama, tidak apa-apa. Xiao Ning, duduk yang benar. Xiao Bu, duduk yang benar. Aku ingat sekarang. Kecelakaan beruntun 612. Kebenaran di balik kecelakaan itu sudah kami selidik. Itu Ruosue. Dia sengaja menabrakkan mobil saat berusaha menggunakan kecelakaan itu untuk membunuhku dan putriku, menyebabkan kalian semua kehilangan orang terkasih. Berikut ini adalah bukti videonya. Apa? Semuanya, cepat kemari. Pembunuhnya ada di sini. Apa yang mau kamu lakukan? Darah dibalas darah. Pelakor tidak akan mati dengan tenang. Darah dibalas darah. Kalian semua siapa? Apa yang mau kalian lakukan? Darah dibalas darah. Pelakor tidak. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku juga korban. Kamu masih saja berpura-pura di sini. Kamu menghancurkan keluarga orang lain dan ingin membunuh demi harta. Kenapa kamu begitu jahat? Ayo hancurkan. Apa yang kalian lakukan? Apa-apaan ini? Ah, Xiao Hu. Jangan hancurkan lagi. Bawa dia pergi. Cih. Kalian gila ya? Mama, aku takut. Xiao Hu, jangan takut. Kita pulang. Ambil barang-barangmu dan cepat pergi. Wanita berhati busuk seperti ular dan kalajengking sepertimu tidak pantas tinggal di sini. Pergi jauh-jauh. Di daerah ini tidak akan ada yang mau menyewakan rumah padamu. Mama, apakah kita tidak punya tempat tinggal lagi? Tidak apa-apa. Mama akan menelepon pamanku. Pamanku tidak akan meninggalkan kita. Xiao Ning? Ayah minta maaf padamu, Xiao Ning. Ayah tidak pantas menjadi ayahmu, ayah tidak bisa. Halo. Nomor yang Anda tuju Sementara. Tidak apa-apa, Xiao Hu. Mama akan mencari orang-orang yang menindas kita itu dan membalasnya. Dewi, aku sudah minta maaf padamu. Kamu mau aku bagaimana lagi? Kalau kamu terus-terusan begini, aku akan lapor polisi dan menuntutmu atas kekerasan opini publik. Jangan asal pakai kata-kata yang baru kamu pelajari. Lapor polisi. Bagus. Sekalian kita bicara soal mengemudi dalam keadaan mabuk. Setelah kalian mati, Budi bisa menghidupi kami.
Rio. Duduk yang manis. Bagaimana bisa? Rio memegang ponselmu, merekam seluruh proses kecelakaan yang kamu sebabkan. Semuanya terekam. Sedangkan kamu, karena terlalu sibuk memalsukan, luka Rio meninggalkan ponselmu di lokasi kecelakaan, sengaja menyebabkan kecelakaan dan pembunuhan. Itu cukup membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Dengar. Aku sudah menyerahkan video ini kepada petugas keamanan. Apa yang bisa dibuktikan video ini? Aku hanya panik sesaat mengira pedal gas adalah rem. Oh ya? Lalu bagaimana dengan ini? Saat itu semua orang dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit, sesuai prosedur, Melakukan tes darah. untuk semua orang, kadar alkohol dalam darahmu sangat melebihi batas. Bukti sudah cukup. Tindakan mengemudi dalam keadaan mabuk mengemudi dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kecelakaan besar. Itu cukup membuat mendekam di penjara seumur hidup. Kak Dewi, aku tahu aku salah. Aku mohon, maafkan aku. Aku hanya selalu mata tertutup cemburu. Lepaskan aku. Aku mohon padamu. Sudah kubilang padamu. Darah dibalas darah. Tidak bisa. Aku tidak bisa dipenjara. Xiaohu masih sangat kecil. Anak sekecil dia tidak bisa tanpa ibu. Jangan khawatir. Aku sudah berbaik hati memikirkan solusinya untukmu. Aku yang akan membesarkan Xiaohu. Anda siapa? Anda istri Tuan Wang. Atas dasar apa Anda merebut Xiaohu dariku? Xiaohu itu anakmu dengan suamiku yang kau lahirkan. Demi mendapatkan tunjangan dari keluarga Wang. Setelah suamiku tiada, kau mengincar Gu Xiao lagi. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tapi karena Xiaohu adalah darah daging keluarga Wang, aku akan membesarkannya dan mendidiknya dengan baik. Agar setelah dewasa nanti, dia tidak konyol seperti ibunya. Xiaohu adalah anak. Jangan harap kau bisa membawanya pergi. Kalau begitu, biarkan Xiaohu sendiri yang memilih. Xiaohu, aku ibu. Ikutlah denganku. Xiaohu, ikut bibi. Asal kau mau memanggilku ibu. Dengan kekayaan keluarga Wang, aku bisa memberi pendidikan dan pengasuhan terbaik. Mama. Xiaohu, Kenapa? Kenapa? aku ini ibunya, Xiaohu. Bibi, bukankah ini yang kau ajarkan padaku? Ikuti siapapun yang punya uang, bukankah begitu? Xiaohu. Benar-benar siapa menabur angin, menuai Xiaohu. Cepat sana mengepel. Kenapa pura-pura bodoh di sini? Kamu tidak tahu. Ya, dia banyak berbuat kejahatan. Bahkan anak kandungnya sendiri tidak menginginkannya lagi. Sejak itu dia jadi gila. Kudengar ada yang sengaja menyuap. Menyiksanya ada hadiahnya, benar atau tidak? Benar. Semakin banyak dipukul, semakin banyak hadiahnya. Semakin kejam disiksa, semakin melimpah hadiahnya. Kalau begitu, kamu pergi, ambilkan pelnya. Aku akan membersihkan wajahnya. Xiaohu. Xiaohu. Bodoh Xiaohu. Ibu. Ibu sayang kamu. Xiaohu. Xiaoning? Ayah tahu, kamu tidak akan memaafkan ayah. Tidak apa-apa. Ayah sendiri juga tidak akan memaafkan diri sendiri. Xiaoning? Besok ayah akan datang menemuimu lagi.
Putri, Ayah, aku sakit. Putri. Ternyata saat itu kau sangat kesakitannya. Ayah, akhirnya, merasakannya. Putri, sudah 5 tahun. Orang-orang yang membunuhmu sudah menerima hukuman yang setimpal. Apa kau bahagia di sana? Dewi, kemari, cepat bangun. Jangan jongkok terlalu lama. Hati-hati dengan bayi di perutmu. Arif, aku sangat berharap Putri bisa bereinkarnasi menjadi anak kita. Putri, kami menyambutmu.